Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, berjumpa lagi dengan kita dari MTS Muhammadiyah Kota Metro, unggul, kreatif, dan berakhlak mulia. Di sini saya selaku Kepala Madrasah di MTS Muhammadiyah Metro hari ini bersama dengan salah satu ibu guru kami, Ibu DRA Rahma Mustikawati. Beliau salah satu guru teladan kami, guru senior yang sudah menorehkan banyak prestasi terkait dengan literasi. Ya, ada buku-buku karya beliau semua ini, ada juga yang karya buku-buku dari gabungan ya Bu. Yeah. Penulisnya itu ada beberapa penulis dan ini salah satu. Nah, Rahma Mustikawati, buku-buku beliau yang luar biasa juga. Nah, sebelum ini saya penasaran dengan hasil karya Ibu ini. Sebelum situ mungkin Bu Rahma bisa menceritakan dulu di MTS Muhammadiyah ini mulai kapan, terus karirnya dan seterusnya kok sampai bisa menelurkan hasil karya yang luar biasa ini. Kira-kira gimana? Iya, baiklah, mungkin kalau semuanya ingin mendengar kisah saya di MTS menjadi guru sampai saya memiliki hasil karya yang sudah saya rasakan mungkin sampai tingkat nasional, para pembacanya sudah seluruh Indonesia kalau dihitung. Pertama sekali saya menjadi guru atau pendidik di MTS Muhammadiyah Metro ini pada tanggal 22 Agustus tahun 1986. Wah, 35 tahun yang lalu. Sudah 31 tahun yang lalu. 35 Bu. 35. Oh, 35. Iya, 35 ya. Itu saya baru umur 1 tahun waktu itu. Awal mulanya saya itu baru lulus dari Sekolah Pendidikan Guru Agama Negeri Metro. Artinya notabene saya itu hanya calon guru madrasah ibtidaiyah. Tetapi waktu itu Bapak Kepala Sekolah atau Kepala Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah ini yang waktu itu almarhum Bapak Ripto Anwari mengirimkan surat kepada saya karena kekosongan guru. Pada waktu itu guru biologi yang kosong. Sementara saya itu kan lulusan PGA. Terus? Kan saya ya bingung mau diterima apa tidak. Karena waktu sebelum jadi guru memang kalau di sekolah-sekolah agama itu Bapak guru selalu berpesan, guru agama itu harus bisa mengajar apa saja. Semuanya. Jadi termasuk ngajar biologi termasuk tadi. mengajar pelajaran umum begitu. Iya. Maka sejak itulah saya jadi termotivasi, saya terima. Mudah-mudahan dengan belajar saya akan mampu untuk mengajar IPA, walaupun itu saya belum pernah, artinya belum punya ilmu yang banyak tentang biologi. Iya. Kemudian saya ingat bibi saya itu kan sarjana biologi. Iya. Dan buku-buku tentang biologi banyak sekali. Maka saya berusaha lah, saya mau pinjem dan belajar, insya Allah saya bisa. Karena semua itu kan akan dapat kita lakukan kalau kita belajar gitu. Walaupun kita tidak sekolah di bidang itu, tapi kan juga kita sudah pernah mempelajarinya, apalagi baru tingkat madrasah sanawiyah. Maka saya terima tawaran itu, kemudian jadilah saya guru MTS Muhammadiyah. Nah, itu tahun berapa Bu tadi? Ibu umur berapa waktu itu? Waktu itu saya masih berumur 18 tahun. Oh, masih 18 tahun, iya. Masih gadis, berarti masih. Ya, masih canggung sih untuk menjadi guru tingkat sanawiyah, karena praktek mikroteaching di sekolah itu kan tingkat madrasah ibtidaiyah. Waktu di PGA-nya ya. Tetapi tidak ada salahnya kalau kita mau berusaha, kan insya Allah pasti mampu untuk melakukan. Dan kenyataannya mampu ya Bu. Nyatanya ya mampu. Jadi sampai mendapatkan guru yang betul-betul matching biologi, baru saya pindah ke PAI karena fak saya adalah pendidikan agama Islam. Berarti kalau dihitung Ibu itu udah menjadi guru selama berapa tahun sampai sekarang? 35 tahun tadi. Iya, 35 tahun. 35 atau 36.
Berarti murid-muridnya udah Iya. banyak yang udah jadi guru Kalau juga alumni berarti. itu sudah saya lihat lebih hebat dari gurunya. Alhamdulillah. Banyak ya. sekali Luar biasa. alumni-alumni yang masih mengenal saya gitu. Itu Karena alumni sekarang kan ada media sosial gitu. Nggih. Ternyata mereka pada mencari saya lewat FB gitu, lewat IG. Iya. Dan ternyata banyak yang hebat-hebat tuh. Ada pemimpin pondok pesantren Darul Hufaz itu Iya, salah satu. Darul Hufaz ini? Iya. Wah, luar Darul biasa. Hufaz Pesawaran itu. Namanya? Namanya Bapak Dr. Ikhwanul Mujahidin. Oh, luar itu murid biasa. saya Lulusan dulu, ya. MTS Muhammadiyah. Ya, alumni Terus, tahun 90 itu. Nggih. Kemudian Ada lagi? ada Saiful Anwar itu Direktur BMT Amanah Jakarta. Jakarta, nggih. Ahli bidang syariah ya. Namanya Saiful Anwar Nggih. M Syariah. MSY. Kemudian ada si Ardianto ST itu rumahnya di Metro Selatan, itu salah satu pencetus tugu meter di kota Metro yang di konseptornya ya. Taman Merdeka itu. Wah, luar biasa. Jadi, Nah, kalau dilihat tuh banyak sekali alumni-alumni MTS yang hebat. Bahkan ada satu murid MTS yang dari Bengkulu itu keponakannya Bapak Dekan Fakultas Syariah Pak Husnul Fatarib. Iya. Itu Bapak itu bercerita kepada anak saya waktu anak saya sekolah di IAIN bahwa dulu kan memang saya wali kelasnya. Nggih. Namanya Raja Raihan ini memang bandel iya. gitu, suka bolos mainnya di PS. Sampai Bapak Husnul ini karena malu dengan saya karena saya wali kelasnya. Sekarang dia menjadi pilot yang jam terbangnya itu sudah banyak dan masih melanjutkan sekolah terbangnya di Filipina kabarnya. Oh iya Raja Raihan. Jadi banyak sekali. Jadi saya kadang kalau melihat anak-anak di sosmed yang menyapa saya itu terharu gitu, karena ternyata mereka lebih hebat dari gurunya. Alhamdulillah. Gitu. Ya hebat semua lah, kalau alumni MTS ini saya lihat pasti hebat semua. Alhamdulillah. Kalaupun dia dulu nakal mungkin belum menemukan jati dirinya. Dia kalau akan jadi apa? Ternyata yang bandel-bandel banyak yang jadi dai mubalik gitu. Kan lebih hebat berarti. Iya, alhamdulillah. Tuh. Iya. Oke, itu feedback tentang murid MTS, perjalanan itu kalau suka dukanya mengajar dan seterusnya kan banyak Ya, banget. Nah, banyak. ini karena durasi juga Bu ya. Ya. Ini saya pengen penasaran, ini ada buku-buku Bu Rahma ini School of My Life. Wah, School of My Life. Ada buku Guru Limited Edition. Guru Motivator Literasi se-Indonesia, salah satunya tulisan Ibu Rahma Mustikawati. Yang tadi judulnya apa Bu, tulisan Ibu? Ada di lembar ketiga. Lembar ketiga. Tulisan saya. Ada Geng. yang tiga. Lembar ketiga. Tadi Judul ketiga. Upaya meningkatkan semangat belajar siswa MTS Muhammadiyah Metro melalui sarapan bersama. Luar biasa. Memang kita kalau sarapan, makan bersama itu bisa mendekatkan hati ya Bu. Iya. Ini dilakukan di kelasnya? Iya. Oh, luar karena biasa. waktu itu saya sudah lama kan tidak jadi wali kelas karena pernah jadi waka kan. Kemudian sekitar tahun 2000 berapa ya? 19 kalau nggak salah jadi wali kelas lagi. Kalau belajar pagi itu kok tahfiz anak-anak pada lemes gitu lah. Lemes, males. Saya tanya mereka masing-masing itu ada masalah apa gitu. Kadang anak-anak ya ada yang cerita secara pribadi, ada yang cerita langsung males Bu, lemes belum sarapan gitu. Akhirnya solusinya. Maka saya berinisiatif mulai sekarang karena Ibu sebagai wali kelas ya, wali kelas kalian 8 Ali waktu itu, coba kita membawa bontot untuk sarapan. Jadi sebelum masuk pokoknya sudah membawa bontot, entah dia beli entah bawa dari rumah. Nanti setelah tahfiz kita makan atau sarapan pagi bersama biar tidak lemes kalau belajar. Dan ternyata ya pengaruhnya besar sekali gitu. Karena anak-anak yang lapar itu mau belajar males, ngantuk, rasanya ya males tadi, lemes.
Iya. Maka saya buat tulisan ini ketika mengikuti guru motivator literasi. Nggih, nggih. Dan ternyata diterima tulisan saya ini. Iya, iya. Luar biasa, ide yang sederhana dipraktekkan dan mengatasi masalah yang ada ya, Bu. Iya. Luar biasa. Ini baru buku Guru Limited Edition. Terus ini tak tanyain nanti ya, Bu, yang paling Iya. tebel. Wah, wanita tangguh. Iya. Wanita tangguh, Saudara. Ini pokoknya the power of emak-emak ini. Iya, betul. Oleh Rahma Mustikawati. Ini wanita tangguh. Ini mengisahkan tentang apa, Bu? Ya, tentang kehidupan saya bersama keluarga besar saya, dari orang tua dan saya sendiri. Nggih, 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 nggih. Oh ya, tentang keluarga. Dan kok judulnya wanita tangguh. Nah, yang tangguh ini siapa? Ibu? Karena itu yang saya ceritakan tangguh di situ adalah ibu saya. Oh, gitu, ibu. Karena dengan melihat ketangguhan ibu saya juga ingin Harus. menjadi wanita Wah, yang luar tangguh. biasa. Gitu. Sekarang beliau Tidak terbukti gampang putus asa. menjadi wanita yang tangguh beneran. Nah, ini ada nama-nama alumni ya. Iya, ada nama-nama alumni yang Iya, hebat di situ. Alumni MTS Muhammadiyah yang hebat yang saya ceritakan tadi. Oh iya, coba Bu Tani, ini Pak Ali Komarudin, Nah, kalau itu masih seleting saya, alumni seleting saya. Dia waktu itu tahun 83 juga lulusan MTS Muhammadiyah sini. Kemudian dia sampai PGA teman saya. Ya, waktu lulus PGA dia kuliah di IIKI Jakarta. Kemudian dia jadi hafiz, mendirikan pondok TMII. Sekarang sudah almarhum. Ya, mudah-mudahan ditempatkan di surganya Allah SWT. Alumni MTS Muhammadiyah yang hebat. Yang kedua Ikhwan SAG MP Danai, Pak Ya, Ikhwan tadi. Kepala SD Muhammadiyah yang Pak berada Ikhwan di SD Muhammadiyah itu adalah alumni MTS juga itu. Sukarti. Maka kalau dilihat kan alumni MTS memang hebat-hebat. Ini yang lokal aja, Bu ya? Iya, yang belum lokal yang ini. Ada Sukardi SOSI. Ya, ini juga, Bapak Sukardi SOSI yang tiga periode jadi kepala MTS Muhammadiyah. Dr. Ikhwanul Mujahidin Nur Salam MPD, beliau yang Darul Hufaz. Pondok Darul Hufaz. Ini yang aslinya dulu 15 Timur rumahnya. Oh, gitu. Abu Mansur Al-Maturidi ini tadi malam saya ketemu dengan beliau ini. Ya, dia itu kan termasuk saya. Dia sekarang dikasih Kesra, Pemda, Pemkot. Kalau belum pindah ya. Kartini SAG. Nah itu Kartini itu sekarang rumahnya di mana ya? Kalau nggak salah Jabung apa? Penyuluh agama di Kementerian Agama Kabupaten Lampung Timur, aktif di organisasi SMU. Ya, aktif dia di FB, selalu menyapa saya. Banyak, Bu. Wiwin Sunarti, Mahsun Kamawi, Ardianto. Iya. Oh, ini yang Ibu ceritakan tadi ya. Yang perancang Tugu Metem salah satunya ya. Iya. Saiful Anwar ME. Itu tadi yang direktur BMTR Amanah. Masnah SAG MPD ini kalau nggak salah saya itu adiknya Bapak Mas Nuni MRAI yang dulu pimpinan daerah Muhammadiyah. Sekarang dia menjadi guru di MTS Negeri 1 Tulang Bawang. Tadinya guru SMP. Kalau nggak salah ibu ini sering komen di postingan ibu di Facebook, aktif ini. Sering sekali dia komen alma materku tercinta. Iya. Tukijo SAG MPD-nya tadi malam saya ketemu juga ini. Tukijo itu juga dulu murid di sini. Sekarang jadi kasih di Kemenak Lampung Tengah. Nggih. Muhammad Nur SHI MHI. Nah itu juga Muhammad Nur itu yang KPU Metro itu dulu kan juga siswa sini murid saya. Mas Muhammad Nur ya, Mas Muhammad Nur. Dan belum yang lain lagi nih, yang itu baru berapa itu yang baru beberapa saja yang saya tulis itu. Iya luar biasa. Wanita masih tangguh. Banyak sekali sebenarnya ya, semuanya hebat-hebat lah pokoknya alumni MTS Muhammadiyah Metro. Maka tidak ada ruginya Bapak Ibu yang menyekolahkan putra putrinya di
MTS Muhammadiyah Metro. Ini ada satu lagi buku Menjemput Harapan, antologi tulisan guru MTS Muhammadiyah Metro. Tulisan bersama guru-guru MTS Muhammadiyah Metro. Ini Pak Arif Permana yang sekarang di IT, Pak Saifuddin tadi mana, terus Bu Ibu Dwianti, Eva Octaviana, Farida Trisati, Nina Desi, Parmiati, Muniro, Safira Lutfi, Sukadi, dan Andi Kurniawan, Rahma Mustikawati, Heri Posen Holman. Jadi tulisan-tulisan dari antologi Ibu guru dari antologi guru-guru MTS Muhammadiyah Metro. Oke, luar biasa. Ternyata selain Ibu Rahma ini potensi untuk menulis dari Bapak Ibu guru juga banyak. Guru-guru gitu. MTS sudah banyak potensinya yang dapat menulis buku sebenarnya. Hanya belum dikembangkan. Sekolah mungkin belum memfasilitasi. Oke, mudah-mudahan nanti doakan ya Bapak Ibu netizen. Nah, monggo sekarang Bapak Kepala Madrasah yang baru untuk memfasilitasi guru-guru yang memang punya bakat. Bahkan kalau nulis tuh nggak perlu bakat, yang penting dia mau. Gitu. Penting mau Bu ya. Tik. Iya, yang penting mau. Sekarang kan udah teknologi ini kan nggak perlu gini, bisa pakai speech to text. Kita ngomong, keluarnya makanya saya bilang sambil tulisan. jalan sambil tidur bisa menuliskan. Ya? Iya. Bagus juga Bu. Terus tokoh penggerak Laduninya Mas Joni ini. Ya. Laduni, tokoh penggerak Persyarikatan dan Amal Usaha Muhammadiyah Kota Metro Lampung, K3SM Kota Metro. Salah satunya Ibu Rahma ada di sini. Aktif berarti Ibu nulisnya. Nah, alhamdulillah. Ini Bu. Nah, sekarang buku yang ini. Tapi sebelumnya Ibu kan penulis ini juga. Iya. Bisa naik menjadi penulis yang lebih tebal lagi. Nah, karena ada kemungkinan ini Bapak Ibu guru yang gabung nulis di sini bisa nulis seperti Ibu Rahma. Nah, kalau yang buku ini Bu, gimana ceritanya Ibu bisa menulis setebal ini gitu kan? School of My Life judulnya juga. Lumayan berat itu ya. Nah, ini kalau diceritakan juga panjang. Nah, nggak apa-apa Bu, ini kan panjang sekali. Poin-poinnya saja karena, kok sampai gini. Ya, baiklah, mungkin Bapak Ibu, anak-anakku semua, wali murid, alumni ingin mendengarkan kisah Ibu dapat menulis buku seperti ini ya. Pertama itu berawal dari Ibu menjadi anggota grup Airo Society, itu grup yang dibina oleh Bapak Profesor Imam Robandi. Grup ini sangat bagus sekali kalau kita ikuti. Grup Airo ini memang di dalam WA grup itu tidak boleh pasang stiker ya, tidak boleh plagiat, tidak boleh komen yang aneh-aneh. Hanya dibolehkan untuk menyapa, mengapresiasi, kemudian menulis setiap hari. Dari situlah saya ini belajar menulis yang rutin, artinya mungkin hobi menulis itu sebenarnya saya sejak SMP mungkin. Sejak SD itu memang senang kalau disuruh guru bahasa Indonesia mengarang itu paling seneng gitu. SMP melihat bapak saya kan seorang guru agama juga guru bahasa Indonesia waktu itu. Nah, ketika melihat bapak saya itu suka menulis gitu loh, saya lihat diktatnya itu banyak, buku-buku prosa, buku-buku novel tuh di rumah banyak. Kemudian saya diberi majalah anak-anak gitu waktu itu, dilangganankan gitu. Nah, waktu itu namanya Album Sayang, itu produk atau pencipta dari Kemenak Pusat kalau nggak salah. Jadi kita anak-anak itu memang disuruh membaca gitu. Kemudian selain itu juga majalah-majalah kayak Suara Muhammadiyah, kemudian majalah Jawa Penyebar Semangat. Jadi kita tidak menghilangkan bahasa Jawa karena kami orang Jawa itu biar bisa baca bahasa Jawa, dilangganankan majalah Jawa. Dari situ memang hobi menulis, walaupun entah kalau dulu tuh kan menulis asal aja nulis, nggak pernah dibukukan gitu. Maka sejak ketemu grup ini, ada pembimbing Prof Imam itu memberi tantangan ya kepada para anggota, diberi tantangan untuk membuat buku autobiografi, kemudian masing-masing disuruh memilih judul sendiri gitu Pak. Hanya diberi batasan 7 episode gitu. Maka saya memilih School of My Life. Ini judulnya, pertama saya judulnya My Great Madrasah, itu artinya maksud bahasa Inggris dan bahasa Arab judul itu. Tapi sama Prof Imam Robandi sebagai pembina
dia memberi judul, mengganti judul itu dengan School of My Life. Oh, artinya sekolah kehidupanku gitu. Artinya iya. dari mana saja saya itu bisa belajar. Ini isinya tentang apa, Bu? Nah, isinya saya belajar selama ini sejak lahir sampai dewasa dari orang tua di situ kan, karena 7 tadi ya. Saya pilih orang tua, kemudian keluarga itu ya ada kakak, adik, pak de, bude gitu, simbah atau paman, bibi. Keluarga, kemudian sahabat atau teman-teman. Kemudian ada organisasi, karena saya juga senang berorganisasi. Itu tempat saya belajar. Artinya School of My Life. Kemudian episode yang terakhir ya Aero Society itu, karena saya belajar dari grup itulah, grup yang apa namanya ya, kalau tiap hari itu ada saja yang bisa kita pelajari. Iya, luar biasa grupnya yang dinamis. Seandainya Ibu dulu dari muda udah ketemu grup society-nya Aero Society. Mungkin karya Ibu ini udah banyak. Ini berapa bulan, berapa lama ini Bu, 30 hari menulisnya dengan 35 chapter. 35 ya, 30 hari. Karena memang tantangannya seperti itu. Setiap hari harus menulis sekian kalimat ya, sekian kata, sekian chapter. 30 hari 490 halaman Bapak Ibu ya. 490 halaman, luar biasa. Ini tercapai. Mission komplit. Karena punya niat tadi, kita berniat ingin membuat sebuah buku yang ternyata ya selesai. Iya, luar biasa. Ini menginspirasi salah satu guru kami, Ibu Rahma Mustikawati, sudah memberikan produk ya. Namanya buku itu kan bisa merubah peradaban ya, Bu. Sampai kapanpun orang masih bisa membaca karya kita. Ya, dan itu, ini juga sudah tersebar di Indonesia. Di Indonesia, nyampe mana aja, Bu? Guru Aero itu insya Allah semua punya gitu. Ada yang sudah langsung lewat percetakan, lewat penerbit. Ini penerbit Mirai Publishing ya. Dengan direkturnya Bapak Herfit. Iya. Herfit Ananta Bidana. Oke, luar biasa. Dan terakhir Bu, kira-kira impiannya apa ini? Ya, impian saya sebenarnya ya ingin kita membina anak-anak menjadi penulis. Karena kalau saya lihat itu sesekali kan saya menyuruh anak-anak tuh untuk menulis. Apa kalau pelajaran saya kan guru fikih gitu. Pelajaran fikih tentang korban itu saya nyuruh anak, coba kalian tulis pengalamanmu ketika melihat korban gitu. Mereka ada yang berpotensi untuk jadi penulis, itu banyak sebenarnya. Sederhana ya, Bu. Iya. Apa yang mereka lihat ditulis gitu aja ya. Dan ternyata mereka juga ada yang sudah bagus cara menulisnya gitu loh, runtut sesuai dengan yang dia lihat, yang dia rasakan. Jadi kalau menurut Prof. Imam Robandi ini sendiri kan kita nggak perlu nunggu sempurna. Pokoknya mau gitu, mau menulis ya. Cepat untuk berusaha untuk mengerjakan. Jadi kecepatan mengalahkan kesempurnaan. Wah, iya. Tiap hari pokoknya nulis gitu. Karena kalau hanya menunggu kapan kita bisa sempurna, nggak akan ada yang sempurna. Itulah tandanya kita manusia. Kalau langsung sempurna bukan manusia. Iya, luar biasa. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, mudah-mudahan obrolan kita dengan Ibu Rahma Mustikawati ini bisa memotivasi kita semua, dan juga adik-adik yang masih duduk di bangku SD atau MI ingin mengembangkan potensi prestasinya. Prestasi kami ini yang barusan ini juara 1 kemarin, ada kejuaraan Mamfesco yang diadakan oleh MA Muhammadiyah Metro Festival Competition Selampung, juara 1 Tilawatil Quran, terus juara 1 video kreatif yang diupload melalui aplikasi TikTok. Anak MTS pinter video kreatif itu kan. Kalau anak MTS pinter tilawatil Quran memang harus udah biasa itu kan. Pinter video kreatif. Satunya juara 1 Olimpiade IPS. Ternyata di
MTS juga pinter akademiknya. Iya, bahkan sudah pernah sampai ke tingkat nasional, finalis IPS kan kita. Oh iya si Gani Irfansa yang kemarin ibunya kesini itu alumni setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu ya Bu? Ya 2 tahun yang 2 lalu tahun sebelum pandemi. Oh iya, Gani Irfansa, mudah-mudahan nanti jadi sukses ya, di IPS-nya juga tambah sukses. Belum lagi ini piala-pialanya belum kita beres, biasanya kan ada tempat piala di dalam itu banyak banget ya, ini karena baru datang ya transit dulu gitu. Mungkin itu dulu dari obrolan kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan mari bergabung untuk adik-adik yang SD dan MI di MTS Muhammadiyah Metro, Mem Hadi Mulyo yang hebat-hebat, melanjutkan bakatnya di sini. Mem Banjarsari School of Talent ya. Madrasah. Madrasah of Talent ya. Madrasah of Talent, bimbingan Bu siapa? Fitri. Mbak Eka Fitri Hastuti yang luar biasa. Adik-adik Min 1, Min 2, Min 3 itu juga banyak yang sekolah di sini. SD negeri juga banyak di sini, SD Teladan dan SD yang lain. Itu banyak sekolah di MTS Muhammadiyah Metro. SDWU ada, SD Muhammadiyah juga ada dan tersebar, bahkan banyak juga murid kita yang dari Pekalongan, Punggur, Trimurjo yang sekitaran dari Metro, bahkan ada yang Lampung Timur agak kesana dikit juga ada. Mungkin itu Tulang Bawang. Nah, Tulang Bawang ada. Dan juga kami ada boardingnya bagi yang ingin rumahnya jauh, ingin tinggal di Metro, ada boardingnya di Pondok Darul Arkom Metro untuk tingkat SMP-nya. Mungkin itu Bu ya. Terima kasih Bu Rahma Mustawati. Pokoknya kita tunggu karya-karya selanjutnya dan sekaligus mungkin Ibu bisa menjadi pendamping teman-teman guru yang lain kalau menulis ya, karena udah punya pengalaman lebih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu disampaikan.